yang Tuhan Yesus kasihi, yang sempat mengikuti ibadah minggu baik di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Kini kita jumpa lagi dalam ibadah minggu setelah kita merayakan HUT proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Karena itu mari kita teriakan merdeka 3 kali. Merdeka. 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 Salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perikop yang kita baca kali ini itu dimulai dengan silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani itu biasa disebut Biblos Geneseos, yang dapat diterjemahkan dengan bahasa atau kitab sejarah atau daftar silsilah. Disebutkan berturut-turut Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Tetapi di dalam ayat yang kedua sampai 16 Matius, urutan itu dibalik dari Abraham ayat kedua dan ayat 6 Daud, Yesus Kristus ayat 16. Dengan memperhatikan urutan tersebut, tampaknya Daud memegang posisi kunci, artinya posisi yang penting. Hal yang sama nampak di dalam ayat yang ke-17. Ayat ini menyimpulkan bahwa silsilah tersebut terdiri dari 3 periode, yaitu bapak-bapak leluhur, kemudian Daud, kemudian pembuangan ke Babel. Nah, itu masing-masing periode terdiri dari 14 keturunan. Dan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel juga ada 14 keturunan. Dan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus juga ada 14 keturunan. Pembagian periode ini nampaknya berkaitan dengan nama Daud yang menurut bilangan atau angka berjumlah 14. Cara seperti ini disebut gematria, yakni setiap huruf diurut menurut angka, dan nama Daud berjumlah 14 angka. D 4, lalu W atau W itu 6, kemudian D lagi 4, jadi jumlah 14. Demikian memegang peranan yang penting atau sangat ditekankan di dalam istilah ini. Peranan penting Daud dalam silsilah ini itu berkaitan dengan tekanan yang diberikan Matius dalam pemberitaannya, yaitu Yesus adalah Mesias keturunan Daud. Sisi lain yang dapat kita katakan dari perisaksi ialah inilah kasih setia Tuhan yang tidak dapat berubah dalam periode pembuangan ke Babel
Tangan Tuhan tetap bekerja. Jadi Tuhan tetap bekerja dari waktu ke waktu. Dalam ayat 1 disebut nama Yesus Kristus. Yesus adalah merupakan nama diri yang diberikan oleh Yusuf dalam ayat pasal 1 ayat 25. Nama yang berasal dari dua kata, yaitu Tuhan dan kedua menyelamatkan. Kristus menjadi nama gelar. Kata ini berasal dari kata Ibrani yang berarti Mesias. Pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Dan salah satu tokoh penting dalam Perjanjian Lama adalah Abraham. Abraham adalah leluhur dari Abraham adalah leluhur Israel, bukan saja dalam arti genealogis, tetapi juga dalam arti mewariskan kepercayaan kepada Allah. Nah, karena itu Allah selalu disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sejarah Israel sebagai bangsa itu memang dimulai dengan panggilan Abraham. Abraham bukan saja sebagai leluhur Israel, melainkan juga sebagai melalui Abraham banyak bangsa akan diberkati. Dalam silsilah ini disebut juga ada tokoh Asai, adalah seorang raja yang semula baik, tetapi kemudian berubah menjadi seorang raja yang buruk. 2 Tawari pasal 16. Begitu dengan Amon. Dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 22 dituliskan ia meninggal dan Tuhan Allah nenek moyangnya disangkal tidak menurut kehendak Tuhan nenek moyangnya. Ia kemudian dibunuh oleh pengawal-pengawalnya. Tetapi anak raja Amon yang namanya Yosia adalah seorang raja yang melakukan reformasi di Israel, sehingga umat Israel kembali taat kepada Tuhan. Kenyataan ini tidak boleh diartikan bahwa Allah menggunakan orang jahat dan orang yang baik untuk mewujudkan kehendaknya. Tuhan pasti akan membangkitkan orang yang baik untuk membawa Israel pada jalan Tuhan. Berbeda dengan Injil Lukas dan silsilah umumnya, pada waktu itu disebutkan ada nama 5 orang perempuan dalam silsilah Tuhan Yesus. Kelima perempuan itu ialah Tamar, Rahel, Rut, Batseba, istri Uria. Agak mengherankan, Matius tidak menyebut nama-nama perempuan seperti Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel yang berperan di dalam pembentukan umat Israel. Maria adalah perempuan terpilih. Keempat perempuan yang terdahulu memiliki kesamaan,
yaitu mereka bukan orang Israel. Nah, Matius sengaja mencantumkan nama-nama mereka itu untuk menekankan bahwa generasi dan karya penyelamatan Yesus ini sejalan dengan penyebutan nama Abraham dalam istilah Yesus, dalam silsilah Yesus. Tekanan pada universitas karya penyelamatan Yesus. Catatan lain pada nama dua perempuan itu, Tamar dan istri Uria, yaitu Batseba, mereka menjadi korban tindakan laki-laki. Uraian di atas itu memperlihatkan bahwa silsilah ini hendak menyatakan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Yesus adalah seorang Yahudi keturunan Raja Daud. Yang kedua, bahwa sejarah Israel memuncak pada waktu Yesus Kristus. Mesias adalah tujuan pengisahan biblis. Bahwa gereja memperoleh identitasnya sebagai komunitas yang karena persekutuan dengan Kristus mengambil bagian di dalam janji Allah. Jemaat, pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini dapat mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, silsilah Tuhan Yesus Kristus menggambarkan sejarah penyelamatan Allah atas ciptaannya. Allah ternyata tidak bekerja sendiri. Allah melibatkan manusia di dalam penyelamatannya di dunia ini. Di sini kita melihat bahwa ada ketegangan kreatif antara kesetiaan Allah pada janjinya dengan manusia yang sering tidak setia. Dan unsur yang berikut adalah bahwa kreatif yang selalu membaharui hubungan Allah dan manusia dan ciptaannya, karena kasih Allah itu tidak pernah berubah. Yang berikut, tema minggu ini, semua manusia sama di hadapan Allah, dipakai untuk merawat dan mengembangkan kehidupan. Tema ini terdiri dari dua hal yang dapat dibedakan. Pertama adalah bahwa Tuhan Allah yang kita imani itu tidak diskriminatif. Ia mengasihi semua ciptaannya tanpa kecuali. Ini aspek universal dari karya penyelamatan Allah yang nampak jelas dalam silsilah tersebut. Dan yang kedua adalah ia melibatkan banyak orang dalam hal penyelamatannya, atau dalam bahasa tema kita, untuk merawat dan mengembangkan kehidupan. Setiap orang yang telah mengalami cinta kasih Allah dan yakin bahwa ia telah diselamatkan oleh Allah patut memuliakan Allah dalam hidupnya. Dan inilah yang mau ditekankan di dalam tema bulanan kita, menjadi citra Allah di tengah kehidupan bermasyarakat. Jemaat, kondisi yang buruk
seperti pembuangan di Babel pada waktu yang lampau dan juga ancaman COVID-19 pada masa kini itu tidak mengubah atau membatalkan janji Allah. Sebaliknya, kita yakin bahwa Allah telah bekerja di masa yang sulit, sekalipun dengan berbagai macam ancaman yang membebaskan umatnya dari berbagai bencana. Dan karena itu, kita himbau jemaat, tetaplah setia pada jalan Tuhan. Jangan gegabah, berimanlah dengan arif supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan corona kepada orang lain. Juga dengan ancaman wabah tersebut, kita tetap terpanggil untuk bersama-sama merawat dan mengembangkan kehidupan ini di sini dan di mana saja di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Amin.